Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Hai guys, perkenalkan nama saya Anastasia Runabatu dengan NIM A251-21023 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai filsafat pendidikan dengan 3 aliran, yaitu aliran perennialisme, rekonstruksionalisme, dan esensialisme. Simak berikut penjelasannya. Filsafat perennialisme. 1. Pengertian. Perennialisme adalah aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresivisme, yaitu menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh kaum perennialis adalah jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh, teruji dan terbukti mampu mengatasi krisis pada zaman kuno dan abad pertengahan. 2. Pendidikan. Dalam pendidikan, kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, tidak satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Menurut pandangan perennialis ini, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ide yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Mereka percaya bahwa ide-ide besar yang telah berlangsung selama berabad-abad masih relevan hingga saat ini dan mestinya menjadi fokus pendidikan. Pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Pada filsafat perennialisme ini, tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide besar dari peradaban barat. Ide ini memiliki potensi untuk pemecahan masalah di era apapun. Tujuan lainnya mengembangkan kekuatan pikiran atau kecerdasan manusia. Kurikulum dalam filsafat perennialisme berorientasi pada mata pelajaran subject centered. Kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan terpisah, disusun atas sejumlah materi pengajaran yang meliputi sejarah, bahasa, matematika, logika, sastra, humaniora, dan ilmu pengetahuan. Kemudian metode dalam filsafat perennialisme bisa dengan membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang ada pada gilirannya, disiplin pikiran. Guru dilihat sebagai otoritas pembimbing daripada pemberi atau pentransfer pengetahuan. 3. Contoh. Adapun contoh penerapan filsafat perennialisme adalah pada sekarang ini sekolah-sekolah swasta religi, sekolah Kristen, sekolah Muhammadiyah, dan lain-lain yang hingga sampai saat ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Kemudian ada orang tua yang selalu mengajarkan anaknya tentang agama dari masa kecil, hingga saat ia besar masih memegang tentang prinsip baik tentang agamanya. Filsafat rekonstruksionalisme. 1. Pengertian. Rekonstruksionalisme berasal dari kata rekonstruk yang memiliki arti menyusun kembali. Rekonstruksionalisme melanjutkan gerakan progresivisme. Nah, dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan yang bercorak modern dengan mencoba membina konsensus secara luas, yaitu dengan mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama. 2. Pendidikan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa filsafat rekonstruksionalisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan untuk membangun tata susunan kebudayaan yang bercorak modern. Nah, aliran ini berpandangan bahwa sekolah
harus menyusun kembali tatanan masyarakat baru dari masyarakat lama yang dalam kesimpangsiurannya. Nah, dalam filsafat rekonstruksionalisme ini, tujuan pendidikannya adalah membuahkan kecerdasan peserta didik dalam masalah sosial, politik, dan ekonomi, sehingga terciptanya masyarakat baru yang saling tergantung, peduli dengan perubahan sosial, dan membangun tatanan dunia sosial baru yang lebih baik. Kurikulum dalam filsafat rekonstruksionalisme adalah terletak pada mata pelajaran, berisikan sosial, ekonomi, politik, dan masalah-masalah yang ada dan dihadapi dalam kebutuhan masyarakat di masa depan. Pendidik dalam filsafat rekonstruksionalisme adalah memberi motivasi akan kesadaran peserta didik, membantu dan memecahkan masalah. Kemudian metode dalam filsafat rekonstruksionalisme adalah siswa dan guru menekankan dan mendorong diskusi tentang isu-isu kontroversial, berusaha untuk mengidensionalisasikan kurikulum hingga peserta didik akan belajar bahwa mereka hidup di sebuah desa global. 3 contoh dalam filsafat rekonstruksionalisme, adapun contohnya yaitu berusaha menciptakan kurikulum baru dengan memperbaharui kurikulum yang lama. Filsafat eksistensialisme. 1. Pengertian. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi yang berarti exit. Kata exit itu sendiri berasal dari bahasa ex, keluar, dan sisto, berdiri. Jadi, eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Sedangkan isme dalam eksistensialisme yaitu paham. Eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi, fenomenologi, atau cara manusia berada. Kemudian aliran filsafat ini berpendapat bahwa manusialah yang mendefinisikan maknanya sendiri dalam hidup dan mencoba membuat keputusan yang rasional meskipun berada di alam semesta yang tidak rasional. 2. Pendidikan. Dalam filsafat eksistensialisme, aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Beberapa filsuf Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Eksistensialisme merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Eksistensialisme berakar dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menentukan eksistensi dan esensi diri. Dalam filsafat eksistensialisme, tujuan pendidikannya adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri dan memberi bekal pengalaman yang luas dan komprehensif kepada para siswa dalam semua bentuk kehidupan. Kemudian peserta didik dalam filsafat eksistensialisme adalah memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik. Pendidik harus sesuai dengan kemauan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian kurikulum dalam filsafat eksistensialisme ini adalah tidak hanya menekan kurikulum harus mencakup sejarah, sastra, etika, dan agama. Nah, guru dalam filsafat eksistensialisme ini adalah harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan. 3 contoh. Adapun contoh dalam filsafat eksistensialisme adalah ketika seorang mengikuti lomba, di situ ia dapat berinteraksi dengan mengembangkan potensi setiap individu. Nah, dalam hal ini juga guru ikut andil dalam memberi motivasi, bimbingan, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah semua pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya harap teman-teman bisa like video saya ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen ya guys.